Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajul Jalali Walikram dari kelas D4 Teknik Informatika 3A. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus atau contoh kasus dari chapter 3 untuk Python Parallel Sister dari mata kuliah sistem paralel. Sistem tersebar maksudnya. Astagfirullah. Nah, di sini sudah ada beberapa studi kasus yang saya buat dari file-file yang ada di sini. Jadi yang pertama sini adalah communicating with pipe studi kasus. Ya, baik di sini untuk file yang pertama itu pipe communicating with pipe. Di dalamnya di sini terdapat import modul multiprocessing. Kemudian di sini terdapat function yang dibuat, yaitu function admin dan juga function user. Dimana dalam contoh kasus saya ini membahas tentang proyek 3 yang sudah dikerjakan kemarin, yaitu tentang kos-kosan dan kontrakan, dimana terdapat 3 role, yaitu admin, user, dan juga owner. Nah, di contoh kasus ini saya mengambil kasus dimana user yang ingin mengupload bangunan ke kontrakan atau kos-kosannya itu tidak bisa sembarang mengupload ke dalam website, melainkan harus mengisi data-data diri dulu terlebih dahulu, kemudian melakukan request kepada admin dan menunggu admin untuk mengapprove data yang diajukan oleh user. Setelah di-approve, maka user akan bisa menjadi seorang owner atau pemilik lah, yang bisa mengupload bangunan-bangunan yang mereka ingin daftarkan, seperti itu. Langsung saja di sini pada function admin ini terdapat 2 parameter, yaitu yaitu connection dan juga events. Dimana di sini terdapat perulangan kondisi dimana event dalam events, yaitu variable ini yang ada di main. Di sini terdapat nama-nama orang yang mengajukan atau merequest role kepada admin. Di sini terdapat Udin Keren, Pak Pope, Pak Brody, Harry Potter, dan juga di sini tolak di sini dilakukan untuk sebuah kondisi nantinya pada function user. Langsung saja lanjut dulu ya. Di sini terdapat connection, di sini melakukan send terhadap event. Nah, send ini sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengirim data dari soket lain dari satu soket ke soket lainnya selama soket tersebut terkoneksi atau saling berhubungan. Nah, jadi setelah dikirim maka akan dilakukan print. Admin mengecek informasi dari event, yaitu yang events yang ini, yang variable eventsnya. Kemudian lanjut di sini terdapat function user dengan satu parameter, yaitu con, dimana terdapat kondisi pada saat true, while true, eventnya akan melakukan mereceive data tersebut. Jadi receive ini digunakan untuk mengembalikan sebuah byte yang kosong dari sebuah objek. Jadi nanti tandanya untuk menandakan bahwa koneksi bisa ditutup, sudah ditutup oleh klien, dan juga keadaan looping while ini akan dihentikan, seperti itu. Dan kemudian terdapat logical ini if atau jika event tersebut mengambil tolak yang ini, maka dia akan menampilkan role user tidak di-approve oleh admin, jadi ditolak oleh admin. Tapi kalau misalkan tidak, yang diambil eventnya itu tidak bukan tolak, maka dia akan memprint username, yang username ini antara mereka ini selain tolak di approve menjadi owner.
Kemudian di dalam mainnya di sini terdapat ya variabel event yang memuat list nama-nama user. Kemudian terdapat variabel count 1 dan count 2 yang memanggil di sini menggunakan modul multiprocessing. Kemudian function pipe. Nah, function pipe ini sendiri dia digunakan untuk mengoper lah bahasanya kayaknya, mengoper hasil dari satu metode ke metode lainnya. Nah, kemudian di sini terdapat dua variabel lagi, yaitu proses 1 dan proses 2, dimana kita menggunakan modul multiprocessing juga dengan kelas proses. Di sini target fungsinya adalah admin dan user, dengan argumennya itu parameternya, maksudnya variabel. Kemudian proses 1 dan 2 nya di start atau dijalankan dan juga dijoinkan. Maka saat dijalankan hasilnya akan seperti ini. Admin mengecek informasi Udin keren, admin mengecek informasi Pak Pope. Nah, yang Udin keren di approve oleh jadi owner. Kemudian admin mengecek informasi Pak Brody, username Pak Pope di approve menjadi owner. Admin mengecek informasi Harry Potter, username Pak Brody dan Harry Potter di approve menjadi owner. Kemudian admin mengecek informasi tolak. Nah, di sini tolak, maka dia akan mengembalikan role user tidak di approve. Seperti itu. Selanjutnya di sini communicating with queue atau antrian. Di sini yang diimport di sini adalah model multiprocessing, random dan juga time. Kemudian di sini terdapat dua kelas, yaitu kelas pemilik dan juga kelas pencari. Tetap seperti studi kasus di proyek 3. Di sini terdapat parameternya adalah modul multiprocessing dan juga kelas proses. Kemudian di sini ada construct-nya dengan self dan queue-nya atau antriannya, parameternya. Nah, di sini ada function run dengan parameter self, di mana di sini terdapat looping atau pengulangan, di mana i di dalam range 4, yaitu pengulangannya akan menjadi 4. Kemudian terdapat di sini variabel kostrakan, itu nama aplikasi proyek 3-nya kemarin, di mana kostrakan ini digunakan, saya jadikan sebagai ID untuk proses ininya, user dengan ID random dengan angka random yang akan muncul dari angka 0 sampai dengan angka 20 secara random akan muncul jadi ID pada saat di print seperti ini. Proses pemilik user dengan ID yang diambil dari kostrakan akan ditampilkan, kemudian request role sebagai pemilik. Kemudian terdapat jeda waktu selama 1 detik, lalu kemudian akan di print jumlah user yang melakukan request dari yang diambil dari size antriannya. Dan ada kelas pencari dengan konstruknya juga, parameternya self dan queue-nya juga atau antrian. Kemudian function run-nya sendiri di sini ada kondisi saat true, while true. Kalau misalnya antriannya kosong, maka dia akan ngeprint tidak ada user yang request role. Tapi kalau misalkan antriannya nggak kosong, maka akan dikasih jeda 2 detik. Kemudian variable item ini akan mengambil antrian, data item yang ada di antrian, kemudian akan di print proses pencari bangunan tersedia dimiliki oleh namanya di sini untuk nama prosesnya. Kemudian jeda waktu 1 detik. Kemudian di sini terdapat mainnya, yaitu variabel QA-nya yang memanggil kelas QA dari modul multiprocessing. Kemudian di sini juga proses pemilik, proses pencari. Di sini ada kelas pemilik dan kelas pencari dengan memanggil variabel Q yang ini. Kemudian dilakukan start prosesnya dan juga dijoinkan.
maka saat dijalankan hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini dicek terlebih dahulu bahwa pada saat dijalankan antriannya belum ada, maka ditampilkan tidak ada user yang request role. Nah, setelah itu proses pemilik user dengan ID 5 merequest role sebagai pemilik, maka akan ditampilkan jumlah user yang melakukan request tersebut sebanyak 1. Kemudian di sini terdapat lagi dengan ID 5 nih request, maka jumlah yang request sekarang jadi 2. Kemudian selanjutnya ID 17 request, maka request jadi 3. Kemudian dengan ID 4 di sini melakukan request, maka total request menjadi 4. Jadi ada 4 user yang melakukan request. Seperti itu. Lanjut ke killing process. Di sini yang diimport ada 2 modul, yaitu multiprocessing dan juga time. Kemudian di sini ada function start process yang dimana isinya itu menampilkan string start atau tulisan start, kemudian jeda waktu 0,1 detik, kemudian print lagi finish. Dalam mainnya di sini ada terdapat variable proses yang menggunakan modul multiprocessing dengan kelas proses. Kemudian kita memanggil target functionnya, yaitu start process yang ada di atas ini. Kemudian akan di print sebelum eksekusi dengan memanggil variable proses yang dibuat. Kemudian dicek menggunakan metode isAlive. Nah, isAlive ini sendiri digunakan untuk mengecek apakah threadnya itu masih hidup atau sudah diterminate atau diberhentikan. Kemudian prosesnya akan di start, lalu ditampilkan saat proses berjalan dicek. Kemudian proses terminate untuk mengecek apakah sudah diberhentikan atau tidak. Kemudian join dicek juga, hasilnya dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Sebelum eksekusi prosesnya dia masih ini false. Ini cek saat proses berjalan true, cek proses diberhentikan true, proses joinnya false, seperti itu. Kemudian lanjut yang ini my function ini dibahasnya nanti saja saat membahas spawning proses namespace. Sini naming proses studi kasus. Nah, untuk ini kita mengimport 3 modul itu modul multiprocessing, time, dan juga random. Di sini terdapat sebuah function yaitu approve role dengan variabel di sini menggunakan modul multiprocessing dan juga menggunakan function current process. Nah, current process ini fungsinya untuk mengembalikan proses objek yang mewakilkan proses yang sedang berjalan, jadi dijadikan nama. Ini nanti misalkan proses 1 jalan, berarti namanya adalah proses 1, seperti itu. Kemudian di sini terdapat variable user ID. Di sini menggunakan random integer 0 sampai dengan 20. Jadi random integer 0 sampai 20 ini bisa jadikan user ID terhadap usernya agar lebih jelas ininya pas dijalankannya. Kemudian di print admin mulai melakukan prosesnya, yaitu menggunakan nama proses yang sedang berjalan saat ini. Kemudian dilakukan jeda waktu 3 detik. Kemudian langsung setelah jeda waktu selesai di print admin selesai mengapprove role request user ID dengan ID sebagai owner, yang di sini ID-nya diambil dari user ID, yang dimana diambil dari random integer dari range 0 sampai 20. Kemudian di main-nya di sini terdapat 2 variabel, yaitu process with name dan juga process without default name. Dimana di sini yang process with name-nya terdapat variable name dengan parameter name dengan tulisan approve role user, dengan target fungsinya adalah approve role ini. Begitupun dengan proses with default name.
kemudian dua variabel ini dijalankan menggunakan start lalu dijoinkan. Jadi saat dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Terdapat jeda waktu saat menjalankan. Sini admin mulai melakukan approve role user menggunakan name-nya ya. Kemudian admin mulai melakukan proses ini menggunakan yang menggunakan nama yang ini tanpa menggunakan nama, menggunakan default name-nya ya. Default name-nya ya current prosesnya. Kalau yang proses with name ini kan kita menggunakan approve role user yang kita buat dari parameter yang di atas ini. Kemudian di sini admin selesai mengapprove role request user dengan ID 13 yang diambil dari random range ini sebagai owner, dan juga yang 10 juga sama aja seperti tadi, diambil dari random range. Itu untuk naming prosesnya. Sekarang proses pull studi kasus. Itu di sini kita menggunakan 4 modul, yaitu multiprocessing, time, random, dan tiga modul. Kemudian di sini terdapat satu function, yaitu function test dengan parameter data. Di sini variable result kita gunakan untuk mengkalikan data. Jadi data dikali data sehingga nanti akan berhitung resultnya. Di sini terdapat 3 variabel ya. Yang pertama variabel bangunan 1, bangunan 2, dan nama. Untuk bangunan 1 di sini dia tipenya adalah kos-kosan atau kos. Kemudian bangunan 2 tipenya kontrakan. Setelah itu di sini untuk nama ini adalah nama pemilik kos atau kontrakannya, yaitu Pak Udin dan juga Bu Marini. Nah, di sini terdapat mainnya dengan 2 variabel input 1 input 2, yang di atasnya terdapat list dengan range-nya yaitu 9 dengan 10 dan juga 19 dan 20. Kemudian di sini ada variabel pool yang menggunakan multiprocessing dengan prosesnya 4. Kemudian ada pool output 1 ini, variabel put output 1. Sini menggunakan variabel pool yang ini. Kemudian ada method map-nya untuk mengumpulkan elemen untuk mengumpulkan hasil dari list. Yang listnya ini di sini ya. Jadi nantinya ini kita menggunakan function test yang ada di sini untuk mengkalikan input 1 dan 2-nya, yaitu ngambil dari list menggunakan method map ini. Kemudian di sini ada variabel pencari 1, pencari 2 yang akan disandingkan dengan bangunan 1, bangunan 2, di mana pencari 1 di sini akan berisi kos-kosan atau kos, dan pencari 2 ini berisikan kontrakan. Kemudian di sini kita melakukan jeda waktu random antara 0 sampai 10. Jadi jeda waktunya tergantung kehokian. Kemudian di sini ada print lagi. Ada terdapat print itu untuk pencarian tempat hidup sementara. Dengan jenis bangunannya kita ambil dari variabel pencari yang sudah disandingkan dengan bangunan 1 ini dan bangunan 2, dimana di sini kita mengambil pencari untuk jenis bangunannya, dan nanti akan inputannya adalah jenis bangunan adalah kos-kosan atau kontrakan. Kemudian nomor bangunan kita ambil dari pool output 1 ini yang sudah dikalikan menggunakan map ini untuk mengkalikan inputs yang ada di dalam list menggunakan rumus dari tes yang sudah di ini. Kemudian terdapat si time-nya menggunakan waktu lokal untuk sebagai penanda waktunya. Begitupun dengan yang di bawahnya juga sama aja. Kemudian kita close poolnya, di close dan juga dijoinkan. Setelah itu baru di print selesai. Saat dijalankan maka hasilnya seperti ini. Ini agak lama karena randomnya mungkin 10 detik, walau alam. Ini pencarian tempat hidup sementara.
Kemudian jenis bangunan adalah kos, nomor bangunan adalah 81 dari pengkalian ini. Kemudian tanggal di sini, tanggal hari waktu tepatnya itu Rabu tanggal 11 Mei pukul 20.5708 2022. Begitupun dengan yang sini, kontrakan dengan nomor bangunan 361, tanggalnya sama. Baik, itu untuk proses full studi kasusnya. Sekarang kita akan ke spanning process namespace. Sebelum ini kita ke my function terlebih dahulu. Soal di sini function yang sudah kita buat ini, ada ini function ini akan dipanggil pada file di spanning process namespace. Jadi di sini di function ini ada parameter i yang akan memprint mengecek user dengan role dengan parameter i. Kemudian perulangan untuk for j di dalam range 0 sampai dengan i, yang i nya ini akan ditentukan pada saat kita panggil pada file spanning process namespace. Kemudian kita print jumlah usernya dan di return, dikembalikan. Nah, saat kita ke spanning process namespace, di sini kita akan mengimport modul multiprocessing dan juga mengimport function, yaitu ini function yang berada di file my function studi kasus. Nah, di menu ini baru kita definisikan i-nya itu berapa untuk perulangannya. Nah, di sini kan untuk i-nya ini adalah 5, jadi akan diulang sebanyak 5 kali, ditampilkan sebanyak 5 kali. Dengan prosesnya, targetnya ini function yang sudah diimport dengan parameter i-nya. Kemudian prosesnya akan dijalankan dan akan dijoinkan juga. Nah, saat dijalankan maka dia akan menampilkan ini ya, yang akan ditampilkan. Langsung saja kita coba. Nah, maka di sini mengecek user dengan role seperti yang sudah didefinisikan pada file my function studi kasus, dan juga jumlah usernya. Seperti itu untuk spanning process namespace nya. Kemudian yang terakhir yaitu spanning process studi kasus yang tanpa namespace. Nah, di sini kita mengimport modul multiprocessing saja. Udah di sini ada function ini function akan memprint mengecek user dengan role ini. Jadi ini tanpa diimport seperti yang pakai namespace ini ya. Jadi dia langsung di dalam satu file aja digabung. Jadi inputnya hasilnya sama aja kayak yang proses namespace. Bisa dijalankan juga. Nah, kan seperti ini. Baik, mungkin itu saja untuk video pembahasan saya yang singkat ini. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.